perorangan atau badan pribadi memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal, dan sebagainya. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dalam KUH Perdata ada dua macam subjek hukum, yang meliputi yang pertama manusia, yang kedua adalah badan hukum. Boleh dikatakan setiap manusia, baik warga negara ataupun orang asing, dengan tak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Pengakuan sebagai subjek hukum, manusia sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak manusia itu lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Bahkan, pengakuan manusia sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak manusia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 2 KUH Perdata, bahwa anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada. Indonesia sebagai negara hukum mengakui manusia pribadi sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Di dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Selanjutnya nomor 3, yakni kewenangan berhak dan berbuat berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup. Hal ini penting sehubungan dengan waris-mewaris yang terjadi pada suatu waktu di mana orang itu masih berada di dalam kandungan. Yang keempat adalah akibat ketidakcakapan. Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah yang pertama, orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa, yang kedua orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan yang ketiga seorang wanita yang bersuami. Yang kelima adalah pendewasaan dan akibat hukumnya. Lembaga pendewasaan atau yang disebut dengan head lynching ini sekarang tidak relevan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 2 yang menentukan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan umur seorang dewasa 18 tahun itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 2 Desember 1976 nomor 477K/SIP/76 dalam perkara perdata antara Masul Susano alias Tan Kim Jiang versus Nyonya Cheong Kim Ho. Dan yang keenam adalah domisili dan keadaan tak hadir. Domisili mempunyai arti yang sangat penting dalam menentukan tempat tinggal seseorang, tempat seseorang melakukan perbuatan hukum, tempat pejabat melaksanakan jabatannya atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang terakhir yakni pencatatan sipil. Catatan sipil atau dalam bahasa lain disebut The Civil Registry bahasa Inggris, kemudian Headmaatschappelich bahasa Belanda, dan Burgerkriegbestand bahasa Jerman mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan lembaga ini berperan di dalam kerangka memberikan kepastian hukum tentang kelahiran, perkawinan, pengakuan terhadap anak luar kawin, perceraian, dan kematian. Baik, itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.